Ketegangan usai penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum turut dirasakan di ruang rapat DPR. Salah satunya dalam rapat di Komisi 5 DPR, fraksi oposisi memberondong para menteri dan kepala lembaga dengan kritik soal kesiapan mudik 2019. Inilah catatan pewarta parlemen, kritik bertubi dari oposisi. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil suara pemilu, baik itu Pilpres maupun Pileg. KPU menetapkan bahwa pasangan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin unggul atas pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan selisih suara 11%. Sementara itu untuk Pileg, KPU menetapkan bahwa ada 9 partai politik yang diprediksi bisa mendapatkan kursi di Senayan. Prabowo Subianto dan Badan Pemenangan Nasional menyatakan menolak pengumuman KPU atas hasil pemilihan presiden 2019. Pernyataan Prabowo dan para elit BPN disebut sebagai pemicu unjuk rasa dan kerusuhan di depan kantor Bawaslu pada 21 dan 22 Mei. Tuduhannya, pemilu penuh kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis. Ya mungkin ada yang dari daerah-daerah nggak dapat hotel kali, ya. Jadi nggak masalah? Saya nggak tahu juga. Ya, saya kira selama dilakukan dalam keadaan damai, mestinya bisa ada diskresi ya. Tudingan ini dibantah Partai Nasdem yang meminta koalisi BPN ke Mahkamah Konstitusi bila punya bukti kecurangan pemilu. Yang bukan terkait dengan jumlah angka ada di Bawaslu, yang kualitatif bentuknya, sambil yang terkait dengan perhitungan suara ada di MK, tempuhlah jalur itu. Itu jalur yang paling benar. Rakyat sekarang sedang menonton. Dari hasil pemilu, kritik bertubi oposisi berlanjut ke ruang rapat di Senayan. Kali ini soal kesiapan pemerintah menghadapi arus mudik Lebaran 2019. Di antaranya soal antisipasi kejadian kecelakaan berulang yang diakui Polri dan Basarnas sudah siap diantisipasi. Titik kemacetan persoalan di tol itu ada di rest area dan kita harapkan berkaitan dengan penanganan rest area ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan melakukan one way pada ruas tertentu, khususnya di tanggal 30, tanggal 31, tanggal 1, dan tanggal 2. Di mana memang tanggal-tanggal itu adalah tanggal-tanggal yang padat, yang puncaknya kita perkirakan adalah tanggal 1 dan tanggal 2. Demikian juga pada saat balik, di mana liburnya kan sangat pendek itu. Penyeberangan Merak Bakahuni kita tempatkan di situ ada 3 kantor SAR, Banten, Lampung, dan Jakarta. 3 kapal akan turun dan 1 helikopter. Mereka juga melaksanakan patroli mobile di area-area tersebut. Sementara fraksi PAN mempermasalahkan harga tiket pesawat. Dan saya tahu bahwa dengan kenaikan harga tiket ini berimbas juga ke bisnis airlines karena terjadi penurunan. Oleh karena itu harus betul-betul ada peningkatan. Saya pikir saya harus menjelaskan bahwa Indonesia adalah satu-satu negara yang memberlakukan batas atas dan batas bawah. Kalau di negara-negara lain itu mekanisme pasar yang terjadi. Ketentuan soal tarif batas atas harga tiket pesawat diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019. Aturan ini ditandatangani pada 15 Mei 2019 dengan harapan agar ada penurunan harga tiket pesawat 12 hingga 16%. Dan selain itu, Kementerian Perhubungan juga melakukan sejumlah upaya lainnya seperti membina maskapai agar mereka bisa menetapkan tarif yang lebih terjangkau oleh masyarakat, namun mereka tidak merugi. Fraksi PKS ikut mengkritik soal perlintasan sebidang yang menuntut Menteri PUPR menyelesaikan pembangunan flyover dan underpass. Mengingatkan kepada Pak Menteri PU dan Pak Menteri Perhubungan untuk kapan ini kita, apalagi ke depan sudah pemerintahan lama yang baru begitu. Kata Kenteng itu jembatan sekarang sudah jadi sekarang udah nggak ada jembatan lagi, sudah nggak ada tanjakan lagi. Tanjakan itu kan jalan darurat. Nah itu sekarang sudah nggak kelihatan. Dokumen pemaparan para mitra DPR yang hadir rapat ini tidak lepas dari kritik oposisi. Kita ini bisa memecat presiden, Pak. Karena kita ini sebagai juga anggota MPR RI. Jadi mohon maaf ya Pak ya, Garuda tolong perhatikan Pak.
Lemparan kritik diharapkan membuat pemerintah termotivasi untuk bekerja maksimal sehingga masyarakat bisa menjalani mudik dan berlebaran bersama keluarga dengan aman dan nyaman. Kritik tanpa solusi kerap kali dilontarkan oleh oposisi ketika bersuara. Bukankah fungsi pengawasan sebaiknya dan selayaknya didasari dengan data yang valid sehingga bisa lebih menguntungkan masyarakat dan bisa mencapai target? Saya Nadia Atmaji dan juru kamera Nasrullah untuk catatan Puarta Parlemen.